Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa sirratul mu'minin rahimakumullah. Sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita berkumpul kembali dalam majelis taklim yang mulia ini. Semoga apa yang kita capai pada malam ini, kehadiran kita, niat kita semuanya Allah terima sebagai amal soleh, amin ya rabbal alamin. Dan kita mengharapkan janji Allah melalui Rasulnya pada siapa-siapa yang manhadara, yang hadir di majelis taklim, Allah berikan rahmat dan hidayahnya serta Allah ampuni semua dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Kemarin masalah tobat ya, masalah tobat kita udah terangkan secara makna, secara bahasa dan istilah. Selesai daya tobat. Taba yatubu taubatan, artinya kembali, rujuk ilallah, kembali pada Allah. Kembali dari apa? Kembali dari dosa. Dengan cara meninggalkan dosa itu, menyesal, minta ampun, dan balik lagi pada Allah. Kemarin sampainya. Lalu saya terangkan ketika itu apa sih tujuan utama kita bertobat, yaitu ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Kalau ada orang yang terbaik itu banyak. Contohnya Rasulullah bilang gini, khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain, itu terbaik. Ini ada lagi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu atau kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, ini ada lagi, kullu bani adam khata'un. Setiap manusia pasti punya dosa. Wa khairu, nah ini wa khairu, dan sebaik-baik orang pendosa adalah orang yang mau bertobat. Jadi kita pengen dalam posisi orang yang banyak dosa tapi terbaik, yaitu orang yang mau bertobat. Bertobat dengan taubatan nasuha. Itu loh ya kemarin. Kemudian kita menerangkan posisi Allah terhadap orang yang bertobat minggu lalu ya. Ada 3, yaitu pertama Allah menerima tobat dan memaafkan segala kesalahan. Jadi Allah tuh gini loh. Kalau boleh secara kasar aja nih, terjemahan dari hadis kursi, hei manusia, bikin dosa aja. Bikin aja dosa sebanyak-banyaknya. Tapi tobat ya. Nah, kalau kamu datang pada saya ngakuin semua dosa dan tobat nyesel gitu, saya pasti terima tobatnya. Dan bonus terindah dari tobat adalah hapusnya dosa-dosa kita. At-taibu minaz zambi kama la zamballah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang enggak punya dosa. Jadi bonusnya itu. Yang penting balik. Kita kadang-kadang cuma mengandalkan istighfar. Ya kan? Minta ampun, Allah terima ampun, Allah ampuni. Tapi istighfar dan tobat itu satu paket. Dafa bandel, nakal, buat kesalahan, kabur dari rumah, hilang kan? Hilang. Pak Tom sebagai ayah khawatir, nunggu-nunggu nih, mana berita dari Dafa nih? Tiba-tiba telepon, apa Dedi? Abi. Oh Abi, kan Dedi, kalian orang Amerika kan? Dedi. Misalnya itu, Bi, saya minta maaf. Dalam bahasa agama dia istighfar tuh. Tapi dia gak menampakkan muka di hadapan ayah, di hadapan Abi. Dia belum tobat, belum rujuk, belum kembali. Maka ketika dia datang ke rumah di depan pagar aja, dia udah balik nih. Saya minta maaf,
Bapaknya bilang, saya maafkan, masuk nak. Mau masuk, berarti dia istighfar dan tobat. Paham? Bedanya paham? Nah itu satu paket. Ya, jadi Allah menerima tobat dan memaafkan segala kesalahan, apapun. Bahkan dikatakan begini. Yang kedua, Allah menerima tobat dengan rasa gembira. Sebagaimana orang di antara kamu kehilangan barang, kehilangan apa namanya? Kuda atau onta di gurun, dan kamu udah mencarinya sampai sore, kagak ketemu. Begitu duduk di atas pohon, capek, minum, balik sendiri tuh. Gembiranya luar biasa kita. Ya Allah, udah hilang dari tadi, gue cari kemana aja lo gitu. Allah pun begitu. Ya kemana aja, sini nggak apa-apa. Nah yang ketiga ini, Allah menerima tobat tanpa peduli berapa banyak dosa orang itu. Dikatakan dalam hadis, walaupun setinggi langit, sepenuh bumi dosamu, ampunanku lebih banyak dari itu. Asal mau ngaku, asal mau nyesel, gitu. Nah itu tobat. Ya. Kemudian setelah itu di minggu lalu kita menerangkan tentang syarat-syarat tobatnya diterima. Seseorang diterima tobatnya apabila satu, dosanya diperbuat karena kebodohan. Jadi karena dia nggak mikir tuh, nafsunya gede. Waalaikumsalam. Karena kebodohannya maka diperbuat dosa itu, dan diterimanya tobat dia karena kebodohan dan karena langsung dia ingat sesuai dengan surat Ali Imran 135, wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu zakarallah fastaghfaru lidzunubihi. Dan orang-orang yang apabila berbuat kesalahan atau zalim kepada diri sendiri, kemudian dia ingat Allah, lalu segera dia minta ampun. Walam yusirru, dan dia enggak mengulangi lagi. Ma'falu, apa yang diperbuat tadi gitu. Nah itu tobat. Ya, jadi ada unsur itu diterima. Jangan ditunda-tunda. Atau jangan kalau Bapak berbuat sesuatu dosa dikenang dan besok paginya Bapak ceritain ke orang lain. Semalam gue di perahu, tau kalau di perahu. Ngambang, wah enak tuh. Gratis lagi. Janda lagi, wah udah. Tuh menjahil murokab. Ya, jadi jangan sampai begitu. Langsungnya ini yusir langsung terutama. Kemudian tobat tidak diterima kalau orang itu kafir, berbuat maksiat sesudah dia beriman. Nggak lain. Dia udah beriman nih. Dia tahu batas mana, dia punya furqan. Batas mana antara baik dan buruk gitu loh. Tahu dia udah. Kalau saya berbuat begini, balasannya begini, udah tahu gitu. Kecemplung lagi karena kangen sih. Kangen. Ya. Aduh, udah lama nih. Nyoba lagi deh gitu. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, itu. Itu enggak diterima. Yang ketiga, tobat enggak diterima kalau dia tobatnya dilakukan saat sakratul maut. Udah tahu nih. Orang kalau sakratul maut disebut yaumul hadid. Matanya tajam, kupingnya tajam. Matanya dan kupingnya ini tidak pernah bisa melihat yang gaib kalau orang normal. Tapi sakratul maut Allah rubah. Dia bisa lihat malaikat yang mau jemput, bisa lihat neraka surga, bisa lihat apa aja. Termasuk kalau orang kafir tuh ngelihat yang macam-macam, Pak. Ada siapa yang jemput, ada papa jemput. Itu hati-hati, itu setan semua itu. Nah, kalau saat itu dia bilang, saya bertobat sekarang, nggak diterima. Ini dialami oleh Fir'aun. Fir'aun dalam surat An-Naml disebut oleh Allah ketika dia udah ditenggelamkan oleh Allah, 2 laut beradu lagi, dia dan pasukannya itu, dia sempat bilang, ini amantu bi Rabbi Musa wa Bani Israel tuh. Saya sekarang beriman pada Tuhannya Musa, Tuhannya Bani Israel. Datang Jibril, Pak, dicekek dia. Jangan sampai syahadat, dicekek Pak Jibril. Mulutnya sumpel sama rumput laut. Loh. Jibril ya dengki juga dong sama dia. Dulu waktu hidup
Ngomong apa Firaun? Ana rabbakumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ana al-haq. Akulah kebenaran. Siapa yang enggak menyembah aku pancung dia. Saya masukin ke kandang buaya. Firaun tuh. Tapi walaupun dia begitu, sombongnya begitu, Allah enggak menghukum dia saat itu juga. Bahkan ketika Musa dan Harun diutus ke Firaun, idhab, pergilah kamu ila Firaun, kepada Firaun, wa innahu tagha. Dia keterlaluan. Kata Allah begitu di surat Asy-Syu'ara. Lalu tapi katakanlah pada Firaun qaulal layyina, perkataan yang lembut. Orang yang udah kebangetan, Allah bilang jangan ngomong, jangan demo. Jangan didemo. Ngomong aja yang lembut bahwa aku ada Tuhannya dia. Bukan dia Tuhannya. Coba tuh, ya. Jadi jangan kita bertobat kalau udah mau mati, ya enggak diterima. Nah, tobat dan terima juga termasuk ketika orang tobat, dia ngadain perbaikan. Dan kemudian dia ngomong sama orang-orang, saya udah tobat. Menjelaskan, saya udah tobat. Jangan malu. Kadang-kadang kita jadi Islam aja malu. Apalagi mau ngomong sama orang bahwa kita udah tobat. Malu banget ya. Jadi Islam aja malu, Pak. Contoh, orang yang nggak biasa nongkrong di masjid, ya, Islam, ke masjid sholat, tapi nggak pernah kumpul ngaji itu. Lalu nongkrongnya di Citos misalnya, di kafe Citos, bukan beliau, bukan, orang lain, ya. Nongkrong, ya. Ketemu orang Islam juga nih, ada temannya, assalamualaikum, nggak mungkin. Everybody, Inggris keruput deh. Pokoknya nggak mungkin keluar kata-kata Islam, apalagi nyebut Allah. Orang yang banyak dosa itu susah nyebut Allah karena benci sama agama ini. Allah itu boro-boro keluar. Orang ngomong anjing aja dialusin jadi anjrit, lah beda kan, dialusin. Tapi ngomong Allah nggak sanggup. Iya, ya. Mak dikipe lah, apa itu artinya? Jadi nggak ada Allah gitu ya. Jadi, nah yang terakhir, taubat diterima kalau dia menyesal dan merubah diri. Nah itu udah kemarin. Sekarang kita teruskan lagi di malam ini. Kita akan meneruskan ada 3 bab aja. Bab pertamanya adalah waktu-waktu taubat diterima. Ada waktunya, ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah bertobat secara syar'i. Seperti apa tobat yang syar'i itu? Yang terakhir adalah bekas-bekas tobat, dampak dari tobat itu. Oke, yang pertama, waktu penerimaan tobat. Setiap ibadah kita ada yang ditentukan waktunya, ada yang bebas. Yang paling pol ditentukan waktunya sholat. Kata Al-Quran, inna sholata alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang beriman itu ditentukan waktunya. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah jelas itu. Jadi nggak boleh melenceng. Melenceng dari situ nggak boleh. Makanya ada istilah orang-orang sholat yang benar itu adalah orang-orang yang muta'awalin. Jadi orang-orang yang tepat waktu. Atau paling enggak bergeser dikit lah. Mungkin ada urusan, ada uzur syar'i itu. Orang yang dicela, orang yang sahun, mutaakhir. Asarnya 5:30. Maghribnya jam 7:05. Baru 2 rakaat udah Allahu Akbar isya. Terusin aja dulu itu. Itu dibenci itu. Gitu ya. Jadi sekarang tobat. Kita lihat dulu. Istighfar kan sama tobat ya. Satu rangkaian lah tuh paket. Khusus istighfar, Allah udah nentuin waktunya. Ketika ada hadis yang berkata, sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla turun ke langit dunia, ya kan? Di sepertiga malam terakhir, sulusul laila min akhir lail. Ya. Kemudian Allah berfirman di situ, siapa yang berdoa padaku, aku ijabah. Siapa yang minta padaku, aku kasih. Siapa yang mau minta ampun padaku, aku ampuni. Jadi waktu-waktu afdolnya orang berdoa, orang yang minta sesuatu dan orang yang minta ampun,
sepertiga malam terakhir. Itu waktu namanya. Tapi bukan berarti itu di luar waktu itu kita nggak boleh berdoa, nggak boleh istighfar. Boleh. Cuman waktu paling utama seolah-olah ya kita berjumpa dengan Allah ya di situ. Memang syahdu. Ya, makanya dalam surat Al-Muzammil baca Quran juga ada waktunya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu awin qus minhu qalila au zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Bangun kamu orang berselimut, bangun. Sepertiga malam, tengahnya nisfah, setengahnya nambahin dikit atau terakhir enggak apa-apa. Maka bacalah Quran dengan tartil karena bacaan pada waktu itu berkesan. Kata Quran begitu. Jadi ada waktu-waktunya. Tobat juga begitu. Ada waktu-waktunya. Ya. Jadi ada doa yang makbul berdasarkan waktu atau tempat misalkan. Ya, doa yang makbul kalau tempat di mana aja? Di Multazam, di Arafah, ya kan? Di Raudhah Madinah. Kalau waktu banyak, di antaranya ketika Bapak sholat Jumat, khotib antara khutbah pertama khutbah kedua kan duduk di situ doa makbul misalnya. Nah sekarang kita masuk ke taubat. Kapan Allah menerima taubat seseorang? Jawabannya 24 jam 24 jam terus menerus. Beda kan? Beda kalau Bapak cari dokter malam-malam, tentu yang Bapak ingat duluan di mana klinik 24 jam. Kalau Bapak nggak cari klinik 24 jam, pasti Bapak akan menyangka bahwa klinik tutup nih, nggak diterima kita, dokternya nggak ada, paling UGD. Nah, tobat itu 24 jam Allah terima. Kapan berakhirnya waktu tobat? Tobat juga ada waktu akhirnya. Di mana tidak akan diterima lagi tobat, yaitu ketika matahari terbit dari barat. Nggak akan diterima lagi. Kiamat kan? Tapi ketahuilah, semua ciri kiamat itu Allah terangkan dalam hadis Bukhari yang panjang sekali. Misalnya gini, kiamat akan terjadi kalau udah nggak ada orang kafir lagi. Nggak ada orang Islam lagi, tinggal yang kafir aja. Nah, masa nggak ada orang Islam lagi sampai jatuhnya kiamat yang hancur itu 40 tahun, Pak. Begitu pula ini. Matahari terbit dari barat. Kita kan nggak pernah sadar matahari dari mana kan. Pagi-pagi ngucek-ngucek mana pernah lihat. Wah, masih di timur. Terus nyanyi lagu di timur matahari, enggak. Kan nggak ada yang begitu kita. Nggak sadar aja. Terus begitu. Tapi beberapa orang yang peka melihat, kok bayangannya lain ya. Nah, dari situ. Saat itulah hitung 40 tahun baru kiamat. Nah, di 40 tahun ini waktu-waktu tobat udah gak diterima. Walaupun Bapak sholat. Hati-hati. Jangan habis matahari dari barat sekali terus hancur. Enggak, ada prosesnya. Jadi ada waktunya. Tobat kapan aja, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, 100 tahun dalam seabad. Ustaz itu sastra ya, apa Ustaz itu profesor dalam bidang sastra ya. Nah, semua tobat diterima. Dibuka pintu tobat seluas-luasnya. Tapi jangan sampai Anda menjumpai matahari terbit dari barat. Ya, itu waktunya. Nah, untuk buktinya marilah kita membaca hadisnya dulu. Ya, membaca dalilnya. Untuk Pak Sugeng, tolong baca hadis nomor 1. Iya. Enggak. Biar saya yang baca ya. Ya. Hadis nomor 1 kita lihat. An Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari. Lihat lagi. Wa yabsutu yadahu bin nahari
liyatuba musiiul lail, dan senantiasa akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari. Jangan nunggu. Segeranya taubat itu al-ajalah. Bersegera itu maksudnya berbuat dosa siang itu, ya kalau bisa siang itu atau sore itu udah taubat. Entahlah nunggu malam. Jangan. Tapi taubat tetap dibuka 24 jam. Ya. Apa sih paham, Pak? Paham ya? Gampang kan? Nah, lalu lihat berakhirnya taubat, hadis nomor 2 dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man taba, barang siapa yang bertobat qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah masih akan menerima taubatnya. Begitu teng matahari terbit dari barat udah terjadi, Allah tutup pintu taubat. Paham? Paham ya? Nah, gampang ini. Sip. Nah, satu lancar. Jadi tobat agak lain sama istighfar. Kalau istighfar yang afdolnya malam hari kan. Nah, kalau tobat mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, Allah terima. Allah register tobatnya. Itu dengan izin Allah ya bisa terjadi matahari terbit dari barat. Jadi kan logikanya tobat itu tidak akan diterima kalau matahari terbit dari barat kan? Saya nggak punya kompetensi menerangkan ini, tapi yang saya baca dari tafsir-tafsir, apabila ada matahari terbit dari barat, berarti dia keluar dari garis edarnya. Jadi Allah udah mentakdirkan ada garis ini matahari. Tahu-tahu matahari keluar, berarti akan ada tabrakan dengan yang lainnya, bintang-bintang segala macam. Pasti kiamat terjadi. Tapi tabrakannya nggak seketika kayak kita lihat di jalan-jalan kok nabrak bemo, enggak. Perlu waktu 40 tahun, 80 tahun gitu. Tapi yang jelas itu tanda bahwa tobat ditutup pintunya. Iya, tutup pintunya. Paham ya? Bos paham, Bos? Wah, orang guru besar gimana? Gimana nggak paham nih? Lalu bab kedua, gimana langkah-langkah kita bertobat secara syar'i supaya tobat kita sukses? Karena ada kerjaan ibadah kita yang nggak sukses. Banyak ibadah yang Rasulullah kasih syarat, kamu tidak sukses ibadahmu. Contoh, haji, kesuksesannya ditandai dengan mabrur. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu arti ini, penuh kebaikan, penuh kebaktian pada Allah. Berarti dia diterima. Tapi ada haji yang mabrur hiya makbulatun, diterima. Ada yang mardud, ditolak. Sholat juga begitu kan? Sholat ada yang ditolak, diterima. Puasa begitu, ada yang ditolak, diterima semuanya. Nah sekarang tobat kita perlu tobatnya sukses, diterima tobatnya. Gimana? Ada 6 langkah. Pertama, ya diingat baik-baik ya, menyegerakan tobat dan tidak menundanya. Menyegerakan tobat dan tidak menundanya. Ini penting nih Pak. Jangan main-main nih. Jadi bukan hanya masalah waktu, tapi masalah good feeling. Udah, saya mau balik pada Allah. Kalau orang udah punya niat begitu, azab begitu, nggak pakai nunda kan, ya kan? Seolah-olah dia mementingkan tobat ini. Untuk itu tolong soal menyegerakan dan tidak menundanya ini, tolong buka Ali Imran, ya 133 dulu. Bukan dulu Ali Imran 133, ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard muiddat lil muttaqin. Ada sari'u dan bersegeralah. Nah, kepada siapa? Kepada ampunan Tuhanmu. Disuruh kita jangan main-main, jangan lambat-lambat, bersegera. Ini unsur pertama, bersegera.
kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya sediakan, kata Allah, uiddat lil muttaqin. Nah, Bapak lihat sekarang ada kata-kata uiddat dari kata-kata a'addah. A'addah itu disediakan. Ya. Kalau uiddat itu fi'il madi sebenarnya, telah tersedia. Jadi dengan kata-kata uiddat ini saya tanya Bapak sekarang, surga udah ada belum sekarang? Ada. Karena uiddat tadi. Pak Tom masuk ke rumah makan Kapau. Orangnya bilang, mari Pak, silakan masuk. Sudah kami sediakan gazebo dan segala macamnya. Gazebo-nya udah ada belum? Udah ada, telah tersedia. Uiddat. Ya, lil muttaqin. Lalu di dalam 134-nya disebut ciri-ciri orang yang disediakan surga itu apa, yang udah diampuni itu, yang dapat tobatnya. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang yang menginfakkan hartanya pada waktu lapang dan sempit. Terus wal kadziminal ghaiza wal afina 'anil nas, orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, ya kan? Terus wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang sama orang-orang yang baik. 135-nya baru lihat. Wa idza walladzina, dan orang-orang mereka itu idza fa'alu, ketika mereka berbuat fahidatan, berbuat yang keji, maksiat ya, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Lihat, zakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Lihat ya, mohon ampunnya disertai begini, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka punya pendirian, nggak mungkin aku minta ampun pada orang lain, aku minta ampunnya pada Allah, karena yang bisa ngampuni cuma Allah. Lalu lihat baik-baik, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ta'lamun, dan mereka tidak lagi menerusin kerjaannya itu, ninggalin dosanya itu, nyesel, sedangkan mereka sebenarnya masih pengen. Itu yang namanya bersegera dan tidak menunda-nunda. Paham? Ada juga hadis yang membuat orang-orang yang buat maksiat itu agak senyum nih. Kalau kamu berzina, minum, ataupun apapun juga itu, Allah masih punya kasih sayang sama kamu, menyuruh malaikat yang mencatat amal buruk tuh, yang namanya atid ya, sampai itu tuh, menahan, jangan dicatat dulu, selama 6 saat. 6 saat itu 6 jam. 6-nya masih dikasih pur kita sama Allah, ditunggu, tobat nggak? Kalau nggak bertobat kita dalam 6 jam itu, maka Allah baru bilang sama malaikat, catat, dia dosa. Tapi kalau dalam 6 jam itu Bapak sempat mandi junub, minta ampun segala macam, hilang dosa. Senyum kan? Senyum loh. Cobain, mati loh. 6 jam loh. Iya. Apalagi yang khamar bahaya Pak. Karena satu tetesnya, menurut hadis sahih, 200 sholat kita nggak diterima. Kan 40 hari. 40 kali 5, 200 sholat kita nggak diterima. Sholat wajib ya, nggak diterima. Karena dia, dan air alkohol itu, zat-zat aneh dalam lambung itu tahannya berapa hari Pak? Selama itu pula najis, mughalaza ada dalam tubuh kita. Terkutuk kita itu. Bagaimana orang yang begitu diharapkan tobat coba? Paling orang mabuk kan begitu. Maafin gue deh. Ya gimana ya? Dulu cerita, besok cerita. Datang lagi Ridho, yang begini loh, gue udah makan sekolahan lo, kata gitu. Dulu gue campur spiritus, apalagi tuh ya, dulu. Ya, hati-hati. Jadi segera bertobat. Jadi akhirnya tobat itu kalau bisa tiap hari, karena kita dosa, menurut definisi minggu kemarin, tobat adalah mohon ampun dari dosa kecil dan dosa besar. Sedangkan kita tiap hari jadi produksi dosa, jadi pabrik dosa kan, entah bohong, entah ngelirik paha orang di bemo udah gak deh, ya angkot dah, iya, kan senengnya lihat yang ngongkong kan, Mbak, lihat bawahnya, dosa,
lisan kita, mata, segala macam dosa. Tiap hari bertobat, repot kan? Repotnya orang berdosa begitu. Jangan ditunda-tunda lagi. Satu ya. Nomor dua, lihat ini ada perbedaan pendapat antara mazhab. Tapi memang kita akui tidak ada yang namanya sholat tobat. Nggak ada kan? Yang ada Rasulullah menganjurkan kita kalau kita mau minta ampun dari satu dosa, dahulukan dengan sholat. Dalam rangka apa? Menegakkan adab. Boleh dinamain sholat tobat. Padahal itu artinya gini nih hadis ini. Coba lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dahulukan dengan sholat. Menegakkan adab di hadapan Allah. Ya. An Asma binil Hakam, dari Asma bin Hakam Al-Fazari. Qal, dia berkata, ya, sami itu Aliyan yaqul, sesungguhnya aku mendengar Ali berkata, ya, innahu haddatsani Abu Bakrin, sungguhnya Abu Bakar berkata. Nah, Abu Bakar ini ya, sami itu Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, ma min rajulin, tidaklah seorang, kan, yang melakukan suatu dosa, kemudian berdiri, lalu bersuci, wudu ya, kemudian melakukan sholat dan meminta ampun kepada Allah, terkecuali Allah akan mengampuni dosanya. Nah, jadi ada sebenarnya syarat sunnah muakkadnya atau mustahab. Hal yang dianjurkan kalau orang mau bertobat meminta ampun, tegakkan adab pada Allah dengan sholat 2 rakaat dulu gitu loh. Nah, para ulama ada yang menamakan ini sholat tobat, padahal nggak ada sholat tobat, itu nggak ada. Adanya sholat orang yang bertobat namanya sholat awabin. Tapi ini Rasulullah suruh, tidaklah seorang laki-laki yang berbuat dosa, lalu dia ingat Allah, kemudian dia wudu, sholat, lalu minta ampun, terkecuali Allah akan mengampuninya. Seolah-olah sholat 2 rakaat itu jadi syarat. Padahal bukan syarat, cuma negakin adab aja. Sama lah, misalnya bapak makan cemong makan itu habis makan, terus ketemu sama Pak mau minta maaf itu, belum bersihin cemongnya, minta maaf dong. Ya nggak apa-apa dimaafin, tapi ya apaan sih ini orang? Ya nggak ada sopannya gitu loh. Jadi kita bersihin dulu, sholat dulu. Ya paham ya? Jadi ini langkah yang kedua supaya Allah mengampuninya cepat ya. Ini kan Rasulullah yang berkata. Maka kita tegakkan adab dengan sholat sunnah dulu. Nggak disebut memang rakaatnya berapa, tapi biasanya sholat sunnah yang nggak disebut rakaatnya maka dinamakan sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah yang pasti 2 rakaat. Dan biasanya lagi rakaat pertama habis al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kedua qul huwallahu ahad. Gampang kan? Gitu ya. Tapi banyak Bapak Pak Sugeng masih sehat 20 rakaat. Wah enggak. Mulai dicekek. Ya, nomor 2. Jadi pertama tadi syarat langkah-langkah taubat yang syar'i, pertama menyegerakan dan tidak menundanya, kedua dahulukan dengan sholat. Ya. Yang ketiga, untuk sahnya satu taubat dan istighfar di dalamnya, maka yang ketiga ini membaca lafal-lafal taubat dan istighfar yang masyhur, yang umum, yang muktabar, yang mutawatir. Lafalnya dimulai yang paling sederhana aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba lihat dalil nomor 7. Nomor 7. Udah di halaman 7 ya. Yang pertama, astaghfirullahaladzim. Artinya aku mohon kepada Allah yang Maha Agung. Ayo Pak, coba astaghfirullahaladzim. Yuk. Ya, tolong Pak ya. Saya nggak main-main nih. Kadang-kadang kita kemudian saking syahdunya, kepengen nangis atau apa gitu, niruin artis. Jangan coba-coba minta ampun dengan lagu. Astaghfirullah Rabbal baroya. Diterima nggak? Insya Allah diterima, insya Allah. Tapi kayaknya enggak gitu. Pak Tom, saya minta maaf. Digaplok iya saya. Jadi yang syahdu yang ya itu tadarruan wa khufyatan, astagfirullahaladzim.
Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Yang kedua, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yuk. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Artinya aku mohon ampunan pada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Yang mana yang Bapak pilih monggo. Ya. Yang ketiga, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayo. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya itu ya, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi terus menerus makhluknya, dan aku bertobat padanya. Lalu ada lagi, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ini artinya begini, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, li untukku, wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat dan untuk orang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka masih hidup maupun yang sudah mati. Kira-kira yang cepat dikabul yang mana nih Pak? Yang atas sampai yang ini? Yang terakhir, karena kita nggak mementingkan diri sendiri, doain orang lain juga, gitu ya. Yang jelas ada kata-kata istighfar dan taubatnya, ambil aja, baca ini. Jadi habis sholat itu baca ini dulu nih. Atau ditambah lagi dengan satu bacaan yang indah untuk minta ampun, namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini memang perlu dibaca sebagai apa ya? Sebagai tanda bahwa kita benar-benar minta ampun sama Allah. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5 lihat. Ya, dari Syaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya Sayyidul Istighfar itu adalah jika seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bidzambi wa abu laka bi ni'matika 'alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, kalau Anda hafal dan baca ini, lihat baik-baik ya. Jika dia mengucapkan di waktu subuh dengan penuh keyakinan bil mukinin ya, lalu mati siang harinya, waktu duha mati, waktu lohor mati, maka dia wajabat jannah. Pasti masuk surga. Artinya masuk surga, pasti masuk surga itu. Artinya gini, orang yang baca ini lalu mati, dia tidak dihisap di kubur. Di hari kiamat gak dihisap, nyemplung ke surga. Amin. Amin. Mau begitu? Hafalin. Jadi tobatnya pakai ini terus. Bapak tobatnya di sore hari nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ditambah lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Mati maghrib nih. Buang ke got. Ya mandiin dulu, mandiin. Itu di kuburan. Enggak ditanya. Ngeper malaikat Pak. Karena ini janjinya Rasulullah. Siapa yang baca subuh hari lalu mati, pasti masuk surga. Siapa yang baca malam hari lalu mati, masuk surga. Ya. Itu yang ketiga, membaca lafal istighfar dan tobat. Nomor 4, langkah-langkah bertobat yang syar'i meningkatkan iman. Jadi orang bertobat itu mesti ada syarat meningkatkan iman. Buka surat Al-A'raf 153. 53. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian tabu, bertobat sesudah itu dan beriman. Jadi ningkatin iman. Sungguhnya Tuhan kamu sesudah tobat yang disertai iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Paham maksudnya? Ningkatin iman. Ningkatin iman gampang nih buktinya nih. Misalnya Bapak hobi main perempuan. Enggak apa-apa. Tobat pokoknya.
tobat ya. Ketika udah tobat, ada perempuan yang sama atau yang lebih seksi lagi lewat bapak bilang, enggak, ini bukan lagi mainan saya. Saya malu sama Allah. Saya udah tobat. Begitu iman yang diduluin, bukan karena sebaliknya kalau hawa nafsu masih ada, imannya lewat lagi, main lagi. Nah gitu. Jangan minum, judi begitu. Karena semua kejahatan ini bikin ketagihan, Pak. Bunuh juga bikin ketagihan. Jadi kalau ada orang yang hobinya bunuh gitu, pengen bunuh terus. Sama. Nah gitu ya. Jadi orang yang bertobat harus ningkatin iman. Tahan banting dia. Ya, imannya dipertebal supaya dia nggak diserang sama setan gitu. Oh iya. Tuh. Ada keperluan Bawa mobil. bawa Hati-hati. Hati-hati udah malam ya. Ah. Bayar dam, pulang duluan bayar dam. Ada keperluan. Hati-hati Maman. Ya. Salam. Udah? Nomor berapa? Nomor 5, tobat yang langkah tobat yang secara syar'i akan menuju suksesnya tobat itu selain meningkatkan iman, nomor 5 menyesal dan memperbaiki diri. Menyesal dan memperbaiki diri. Wah susah Pak, kalau nggak nyesal susah. Ya. Ini ada suratnya An-Nahl, surat An-Nahl ayat 119. Monggo dibuka. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Tsumma tabu, lalu orang itu bertobat, mimba dzalika wa aslahu, setelah itu dan memperbaiki diri, ya kan? Nah, ada kata-kata mimba dzalika wa aslahu itu artinya menyesal dan memperbaiki diri. Nyesel dia. Enggak ada orang yang memperbaiki diri kalau enggak menyesal dulu. Menyesal kan? Lalu dibalas sama Allah, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Allah menerima taubatnya, mengampuni dosa-dosanya. Paham ya? Jadi ada menyesal dan memperbaiki diri. Udah berapa tuh? Satu apa tadi? 5. Iya. Menyegerakan, enggak menunda. Kedua, dahulukan salat ya. 3, menjawab bersabar. 4, tingkatin iman. 5, menyesal dan memperbaiki diri. Nomor 6 terakhir, mengerjakan beberapa amal soleh yang mendukung perbaikan itu. Amalnya ada 8. Ada 8 amal yang mendukung perbaikan orang yang bertobat. 1, catat ya, mendalami agama. 2, meningkatkan ibadah. 3, memaafkan manusia lain. 4, merubah penampilan zahir. 5, membatasi pergaulan. 6, merubah akhlak. 7, melipat kasur dan selimut. 8, sedekah. Saya ulangi. 1, mendalami agama. 2, meningkatkan ibadah. 3, memaafkan manusia lain. 4, merubah penampilan zahir. Penampilan lahir dirubah. 5, membatasi pergaulan. 6, merubah akhlak. 7, melipat kasur dan selimut. 8, sedekah. Mari kita dalami. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda pada para sahabat beliau. Apa kata Nabi? Atadruna manit taib. Tahukah kalian siapa orang yang bertobat itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Cuman Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Beliau bersabda, lihat yang pertama ya, man taba wa lam yata'allamal ilma falaysa bittaibin. Barang siapa yang bertobat tapi tidak belajar ilmu agama, maka dia tidak dikatakan bertobat. Nih, jadi mendalami ilmu. Orang tobat tapi gitu aja, nggak belajar agama, bukan bertobat namanya. Jadi syaratnya untuk perbaikan diri, perdalam agama. Dakwah banyak-banyak perdalam agama. Ya. Jadi makin pintar kita, makin berharga kita di sisi Allah sebagai orang alim. Yang kedua, mantaba walam yazid fil ibadati. Barang siapa yang bertobat tapi tidak bertambah ibadahnya, maka dia tidak dikatakan bertobat. Jadi yang nomor dua, meningkatkan ibadah baik sisi kualitas maupun kuantitas. Siapa yang sholat, ya sholatnya khusyuk, haji mabrur, puasanya bagus, zakatnya fa'il, ya kan, dan seterusnya. Dan juga jumlahnya. Kalau kita sedekah, waktu belum bertobat pasti banyak dosa, setengahnya cuma 1 juta, sekarang udah bertobat, nambah lagi, nambah ibadah berarti, nambah jumlah, ya. Nomor 2. Nomor 3, mantaba waram yardul khusuma. Barang siapa bertobat tapi tidak meridhoi musuh-musuhnya, falaysa bittaibin, maka dia termasuk tidak bertobat. Artinya maafkan segala manusia lainnya, termasuk minta maaflah kamu kepada manusia lainnya. Memaafkan dan minta maaf satu paket. Kalau bapak nggak merasa salah, ya udah maafin aja orang lain, ya. Jadi maafin atau minta maaf satu paket. Terus mantaba apa tuh? Walam yughayir libasahu wa zinatahu. Barang siapa yang bertobat tapi enggak merubah pakaiannya dan perhiasannya, maka dia tidak masuk orang bertobat. Artinya berubah penampilan. Kalau dulu pakai anting, ada tatonya, pakai baju nggak pakai lengannya, itu nunjukin bodinya, berubah semua. Ya nggak usah pakai jubah terus apa jenggot, nggak usah. Pokoknya asal ini aja. Termasuknya harus merubah penampilan. Berubah penampilan. Kalau belum berubah, harus pakai celana yang jangan kolot. Ya jangan pakai sempak dong. Orang udah mau umroh pakai sempak. Mereknya Raider kebalik nih. Udah gitu bukan putih lagi warnanya, abu-abu, ya elah. Banyak daki. Termasuk dalam hal ini ya. Iya, termasuk, Pak. Lalu waman taba walam yubaddil asabahu falaysa bitabin. Barang siapa bertobat tapi tidak menjauh dari pergaulannya gitu ya. Artinya rubah pergaulannya. Kalau dulu maaf ya, kita suka nongkrongnya sama orang-orang peminum, orang-orang yang suka zina, orang-orang apa. Ya udah, kita bertobat sama Allah, jauhi. Mereka, karena mereka bisa bikin kangen, Pak. Bisa bikin kangen, dan kita balik dengan dasar gini, nggak apa-apa, saya bisa tahan kok. Reuni pertama-tama tahan, minum, enggak, haram. Lama-lama ya, disoy ya, hinum matu akmi kan, dengan sabar kilalan, wah. Lu jangan mikir air. Iyalah, dunia. Tuh, minum kan minum. Tuh aku. Ya gitu. Jadi jauhi, karena Al-Qur'an berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang benar. Pergaulanmu jangan dikotori dengan bergaul sama copet, bergaul sama apa. Jangan, kamu enggak kuat. Ya. Iya, balik siola oke. Oh, lain. Kalau itu nafkah. Lu nyari itu loh. Kita ditembak Ustaz. Dia emang nyopet, kalau nyopet. Gawat bos gue di. Terus, waman taba walam yughayyir khuluquh falaysa bittaibi.
Barang siapa bertobat tapi akhlaknya nggak berubah, maka dia bukan disebut orang bertobat. Jadi akhlak berubah tuh begini, orang kalau dulunya ngomongnya ngaco, sombong. Misalnya begini, saya kalau merasa harta saya lebih, kalau saya nggak kuat saya sombong. Kalau orang udah sombong, orang di bawahnya yang dia lihat kecil jadinya, manggilnya juga lain. Hello, manggil orang gitu. Padahal Pak Sugeng lebih tua. Sini lagi nih beli rokok. Dia sih mau aja, dia dapat rokok juga, ya kan? Tapi cara kita manggil itu, ya, akhlak kita buruk tuh, akhlakul mazmuah namanya. Karena Islam ngajarin gini, kalau kamu jadi orang muda, maka hormati yang tua. Kalau kamu jadi orang tua, sayangi yang muda, hargai yang muda, gitu. Jadi hormati, Sayangi. Artinya dengan lisan, dengan kelakuan sebagainya itu. Gitu. Nah, orang bertobat itu syarat satunya adalah berubah akhlaknya. Yang tadinya bangor, hobi apa aja, sekarang enggak, tahan diri, gitu. Ngomong sama orang, ya Waalaikumsalam gitu. Tadi godain sama orang kan, lain lo sekarang soalnya udah tobat, nggak apa-apa, gue surga lo neraka gitu. Pokoknya inilah dibalas aja ya. Terus wa man taba walam yatfi firasyahu wa bisatahu falaysa bitabin. Barang siapa bertobat tapi nggak melipat kasur dan nggak melipat selimutnya, dia bukan orang bertobat. Artinya barang siapa yang bertobat tapi masih suka tidur, baik siang maupun malam hobinya tidur aja, dia nggak bertobat. Artinya gini loh, isi waktu-waktumu yang senggang itu, yang kamu bilang begini, apa kita berhak untuk happy, iya. Nah isi waktu happymu itu dengan mendekat pada Allah. Kalau kita merasa hak kita nonton bola jam 2 malam, mulai sekarang orang yang bertobat bilang itu bukan hak kita, itu hak setan. Hak kita adalah berzikir di jam-jam segitu. Itu normalnya begitu Pak, orang Islam normalnya, bukan soalim. Tapi banyak sekali godaannya. Bayangkan satu RT mau nonton Piala Dunia malam-malam di pos. Itu persiapannya Pak, ya Allah, dari siang di WA grup tuh. Yang beli kacang siapa? Yang beli Coca-Cola siapa? Kopi siapa nih? Nasi. Tapi kalau mau tahajud, alarm udah bunyi aja dilepal. Berisik. Jadi kita masih nggak adil. Nah, orang yang bertobat mentingin sedikit tidur dan isi waktu-waktunya untuk merayu Allah. Ya Allah, aku ini udah diampuni belum ya Allah? Terus minta ampun. Isi dengan zikir. Nah, terakhir, man taba walam yatasaddaq falaysa bittaibin. Barang siapa yang bertobat tapi enggak sedekah, pelit, dia bukan orang yang bertobat. Jadi butuh pengakuan, butuh pembuktian dari kita. Kalau kita mau bertobat, kita sedekah. Maksudnya sedekah begini loh. Kan Bapak pernah lihat hadis ini ya. Nanti Allah di hari kiamat manggil kita ini. Manggil Pak Tulus. Sini Tulus. Kamu kan hambaku ya. Ngaku hambaku ya. Kenapa waktu Pak Haji Wahyu sakit kok kamu gak nengok dia? Lah Pak Tulus jawab, engkau kok bisa sakit ya Allah? Engkau kan Tuhanku, Tuhan semesta alam. Kok sakit? Kata Allah, si Wahyu itu sakit dan aku ada di sisinya. Seandainya kau menengok dia, kau menengok aku. Betapa mesranya Allah gitu. Ya, jadi kita nengok orang sakit itu sedekah. Sedekahnya sedekah pada Allah sebenarnya gitu. Jadi orang yang bertobat itu harus banyakin sedekah. Sedekah itu nggak harus dengan harta, dengan senyum, dengan ilmu, dengan apa semuanya itu. Tambahin sedekah, maka kita termasuk orang-orang yang bertobat. Gitu kira-kira bab ketiga, bab keduanya. Nah bab terakhir, bagaimana dampak orang yang bertobat? Dampak-dampak atau jejak atau asar dari orang yang bertobat. Pertama, orang yang bertobat bersih dari dosa. Hadis nomor 8. Coba Pak siapa Dafa tolong bacakan hadis nomor 8 Arabnya dan kemudian terjemahannya yang lengkap. An Abi a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
عن أبي عبيدة بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب kamal nun mati ketemu lam kamal la dzambala. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari sebuah dosa bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, bersih dari dosa ya, 0 ya. Jadi kita bisa ngomong sama Allah, ya Allah 0 ya, 0. Karena Rasulullah janji, at-taibu min dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan yang punya dosa. Lalu yang nomor 2, dampak bertobat itu di dunia dan di akhirat hidup enak dan diberikan balasan oleh Allah ya. Baca surat Hud ayat 3. Surat Hud ayat 3. Surat nomor 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu mohon ampunan pada Tuhanmu. Itu apa lagi? Oh iya. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu mohon ampunan pada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya, baru tumatti'kum mata'an hasana, dia akan memberimu kenikmatan yang baik kepadamu, ila ajali musamma, sampai kamu, sebenarnya ini arti sebenarnya sampai kamu mati, sampai waktu yang telah ditentukan, dan dia akan memberikan karunia kepadamu, kepada setiap orang yang berbuat baik ya. Jika kamu berpaling, sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Jadi orang yang bertobat dan minta ampun itu, Allah akan beri kenikmatan yang baik sampai kita mati di dunia ini. Ya, bayangkan tuh. Nah, berupa apa kenikmatannya? Ya. Hadis nomor 3. Ya, kita memang nggak ada kata-kata tobatnya, tapi yang penting paket dari tobat adalah istighfar. Maka hadis nomor 3 berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, termasuk tobat ya. Lihat, ja'alallahu lahu min kulli sidqin makhraja, niscaya Allah akan jadikan baginya, 1, jalan keluar dari setiap kesedihannya. 2, wa min kulli hammin farraja, dan Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesempitannya. 2, 3, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Jadi siapa yang sering istighfar atau sering taubat, Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Allah akan berikan dia rezeki, kelapangan dari setiap kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Itu jejak-jejak taubat. Jadi silakan dipilih jalan yang kita pilih. Apakah kita bersegera bertobat, apakah kita masih mau menunda-nunda lagi tobat kita. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita akan teruskan pengajian kita dalam topik dan tema yang lain lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.